Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Good day everyone! My name is Novira Eke Kinanti, a student from Accounting Class 25A. Today, I'm very grateful and honored to stand before you to deliver my individual presentation entitled Data Location Size, Quartile, Decile, and Percentile. In today's presentation, I will explain the basic concept, the importance of this measure, how to read and understand the formula, detailed calculation, methods for both ungroup and group data, several complete example, real work application, especially in accounting and business, as well as advanced and limitation. I hope this presentation can give all of us a deeper understanding of how to analyze data position in a distribution. Without further ado, let's start the presentation. Ukuran letak data adalah nilai statistik yang menunjukkan posisi atau peringkat suatu data dalam satu kelompok data yang telah diurutkan. Berbeda dengan ukuran pemusatan seperti mean rata-rata, median, dan modus yang hanya fokus pada nilai tengah atau rata-rata. Ukuran letak data lebih menekankan pada persentase posisi dalam distribusi data. Contoh sederhana yang mudah dibayangkan. Bayangkan Anda sedang antri di bank bersama 100 orang. Ukuran letak data ini akan memberitahu Anda apakah Anda berada di 25% antrian paling depan atau kuartil 1, di tengah-tengah 50% atau median, di 90% atau antrian paling belakang, atau bahkan di posisi 10% orang terkaya jika ini data pendapatan. Ukuran letak ini sangat membantu kita memahami sebaran dan pola data secara lebih mendalam. Jenis ukuran letak data ada 3 ukuran utama yang akan kita bahas. Yang pertama ada kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar, terdiri dari Q1 25%, Q2 50% atau median, dan Q3 75%. Yang kedua ada desil, membagi data menjadi 10 bagian sama besar, D1 sampai dengan D9. Yang ketiga ada persentil, membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Sangat detail, biasa digunakan pada tes standar seperti UTBK, TOEFL, atau analisis pendapatan. Untuk persiapan perhitungan, sebelum menghitung ada 2 hal mendasar yang wajib dilakukan. Yang pertama yaitu mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar, dan menentukan posisi data menggunakan rumus yang tepat. Lalu melakukan interpolasi jika posisi jatuh di antara 2 data. Contoh pertama ada data tunggal, ungroup data. Nilai ujian matematika siswa kelas 8 adalah 70, 60, 70, 90, 95, 90, 90, 60, dan 85. Langkah yang pertama adalah mengurutkan data. Kita urutkan dari yang terkecil dulu ya. Jadi 60, 60, 70, 70, 85, 90, 90, 90, dan yang terakhir 95. Jumlah data atau N adalah 9. Menghitung kuartil. Q2 atau median. Posisi sama dengan N plus 1 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Data kelima adalah 85, jadi Q2 adalah 85. Q1 atau lower quartile, posisinya N plus 1 per 4 sama dengan 2,5. Di antara data kedua 60 dan ketiga adalah 70. Q1 sama dengan 60 ditambah 0,5 dikali 70 dikurang 60 sama dengan 65. Yang ketiga, Q3 atau upper quartile. Posisinya adalah 3 dikali N plus 1 dibagi 4
sama dengan 7,5. Di antara data ke-7, 90, dan data ke-8 ada 90 juga. Jadi Q3 adalah 90. Hasil kuartil Q1 sama dengan 65, Q2 sama dengan 85, dan Q3 sama dengan 90. Artinya, 25% siswa bernilai 65 ke bawah, 50% bernilai 85 ke bawah, dan 75% bernilai 90 ke bawah. Menghitung persentil. Contoh, P25 sama dengan 25 dikali N tambah 1 per 100 sama dengan 2,5. Nilainya sama dengan Q1 yaitu 65. Dan yang P75 sama dengan Q3 atau 90. Untuk desilnya sendiri, D7 sama dengan 7 dikali N tambah 1 dibagi 10 sama dengan 7. Data ke-7 sama dengan 90. D7 sama dengan 90. Pada contoh ini, kita akan menghitung kuartil dari distribusi nilai ulangan siswa dengan total 30 siswa. Data ini berupa data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Karena datanya masih berupa nilai diskrit, kita akan menggunakan rumus untuk data tunggal. Pertama, mencari Q1. Untuk kuartil bawah atau Q1, posisinya adalah 1/4 dikali N plus 1, sama dengan 1/4 dikali 31, hasilnya adalah 7,75. Artinya, kuartil 1 terletak antara data ke-7 dan data ke-8. Dari tabel kumulatif di atas, data ke-7 dan ke-8 berada pada nilai 6. Maka, kuartil 1 adalah 6. Lalu, mencari median. Untuk kuartil tengah atau median, Q2, posisinya adalah 1/2 dikali N plus 1. Sama dengan 1/2 dikali 31, hasilnya 15,5. Jadi terletak antara data ke-15 dan data ke-16, yang keduanya bernilai 7. Maka Q2 sama dengan 7. Untuk Q3-nya atau kuartil atas, posisinya adalah 3/4 dikali N plus 1. Sama dengan 3/4 dikali 31, hasilnya 23,2 dan 5. Terletak antara data ke-23 dan ke-24 yang bernilai 8. Maka Q3 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya adalah Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 7, dan Q3 sama dengan 8. Catatan, dan ini opsional ya. Jika data ini dianggap sebagai data kelompok, hasilnya akan sedikit berbeda. Namun, karena nilai diskrit dan tidak ada interval kelas, metode data tunggal ini yang paling sesuai. Aplikasi di bidang akuntansi atau bisnis ini sebagai tambahan aja ya. Misalkan, data pendapatan bulanan 40 karyawan suatu perusahaan. Dengan menggunakan persentil, kita bisa menentukan P10 sama dengan pendapatan 10% karyawan terendah untuk menentukan upah minimum, dan P90 pendapatan 10 karyawan tertinggi untuk analisis kesenjangan gaji. Contoh ini sangat relevan dalam akuntansi, manajemen, dan analisis keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih adil dan berbasis data. Ukuran letak data ini sangat berguna dalam analisis prestasi akademik dan penentuan passing grade, penentuan target penjualan dan segmentasi pasar, analisis distribusi pendapatan masyarakat atau Gini rasio, penelitian ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta evaluasi resiko dan kinerja investasi. Kelebihannya tidak terlalu dipengaruhi oleh outlier atau nilai ekstrim. Keterbatasannya tidak mempertimbangkan jarak antar data secara detail seperti variance atau standar deviasi. Di era digital saat ini, kita juga bisa menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi kuartil, persentil, atau Python atau R untuk data yang besar. To summarize, quartile, decile, and percentile are powerful tools in descriptive statistics that help us understand not only the center but also the detailed portion and spread of data within a distribution. We have learned the concept, calculation methods for both ungroup and group data with interpolation technique, real example and their important application in accounting and business. Mastering this concept will greatly support us in advanced statistical analysis and data-driven decision making in the future.
Thank you very much for your attention and valuable time. I really appreciate your presence and participation. If there are any questions, suggestions, or feedback, I will be very happy to discuss them after the presentation. And this is my last presentation in statistic business. Thank you and have a wonderful day ahead. Goodbye.